Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kaitannya dengan konfigurasi elektron, yang dimana ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aturan Aufbau, kemudian yang kedua adalah prinsip larangan Pauli, dan yang ketiga adalah kaidah Hund. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya kaitannya dengan penentuan bilangan kuantum elektron terakhir dalam suatu atom. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu yang pertama adalah kalian buat konfigurasinya terlebih dahulu, ya, yaitu dimana contohnya misalkan oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasinya adalah 2Ne 2He kemudian 2S2 2P4, ya. Nah, oksigen ini punya 8 elektron, di mana elektron yang terakhir itu ada di orbital 2P4. Ya, berarti elektron terakhirnya ada di orbital 2P4. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantumnya? Nah, 2 di sini ini atau tingkat energinya ini adalah menunjukkan bilangan kuantum utama atau lambangnya adalah N. Kemudian P ini adalah menunjukkan menunjukkan bilangan kuantum azimut. Ya, ingat bilangan kuantum azimut itu ada 4 jenis, ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan orbital F. Di mana orbital S nilai L-nya sama dengan 0, orbital P sama dengan 1, orbital D sama dengan 2, dan orbital F sama dengan 3. Nah, 4 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Di mana dari jumlah elektron di sini kita bisa menentukan bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, N-nya sama dengan 2, kemudian L-nya karena di orbital P, maka nilai L-nya sama dengan 1, kemudian nilai M-nya. Nah, ingat nilai M itu adalah min L sampai plus L. Jadi ada 3 nilai. Min 1, 0, plus 1. Nah, di sini elektron terakhirnya ada 4 elektron di orbital P. Ya, perlu diingat dari kaidah Hund, jika ada suatu elektron yang menempati pada subkulit yang sama atau pada orbital yang sama, maka elektron tersebut diisi dengan spin sejajar terlebih dahulu, baru spin berpasangan. Jadi di sini ada 4 elektron, maka kita isi yang sejajar dulu atau yang arahnya searah dengan jarum jam, atau mengisinya dengan anak panah ke atas lambangnya. Ya, di sini sudah ada 3 elektron, maka elektron yang keempat diisi dengan spin yang berlawanan. Ya, di mana elektron terakhir? 1, 2, 3, 4. Maka elektron terakhir nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Kemudian untuk orbital S, ya, bukan orbital S, bilangan kuantum spin itu kan hanya ada 2 nilai, min setengah dengan positif setengah. Yang terakhir anak panahnya ke bawah, maka nilai bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua, misalkan untuk contohnya misalkan kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasinya adalah yang paling dekat dengan konfigurasi kalsium, gas mulianya itu adalah Ar dengan nomor atom 18. Jadi 18 Ar 4 S2. Ya, ini 18 elektron, konfigurasinya seperti Ar, dan 2 elektron berada di orbital 4S. Maka elektron yang terakhir ada di orbital 4S. Maka di sini kita bisa menentukan bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 4. Kemudian L-nya sama dengan, karena ada di orbital S,
maka nilai L-nya sama dengan 0. Kemudian nilai M-nya atau bilangan kuantum magnetik untuk orbital S hanya ada satu arah orientasi, atau dengan bilangan kuantum magnetiknya nilainya sama dengan 0. Ada 2 elektron di sini, berarti yang satunya searah jarum jam, yang satunya berlawanan dengan jarum jam. Maka nilai M-nya itu nilainya sama dengan 0. Kemudian S-nya karena dia berlawanan dengan jarum jam yang terakhir, maka bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Contoh lain misalkan vanadium dengan nomor atom 23, ya. Konfigurasinya gimana? Yang paling dekat dengan vanadium yaitu 18 Ar, kemudian 4S2, kemudian 3D berapa nih? Sisanya udah 20, berarti 3D 3, ya. Elektron terakhirnya ada di mana? Di orbital 3D3. Maka di sini nilai bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 4, kemudian L-nya sama dengan orbital N-nya bukan 4, N-nya sama dengan 3, ya. Karena ada di 3D 3. Kemudian L-nya orbital D, berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian M-nya orbital D itu punya 5 arah orientasi orbital, ya, berarti ada 5 nilai, 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Nah, nilainya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada berapa elektron di sini? Ada 3 elektron, berarti 1, 2, 3. Nah, elektron yang terakhir nilai M-nya sama dengan 0. Ini nilai M-nya. Ya, berarti M di sini nilainya sama dengan 0. Kemudian S-nya itu nilainya adalah positif setengah, ya, karena searah dengan jarum jam. Oke, itu contohnya sudah ada 3 contoh. Kemudian kalau dalam bentuk-bentuk soalnya contohnya seperti ini. Ya, Bapak ambil soal yang pertama. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari Fe 5626. Oke, Fe 5626. Oke, konfigurasi elektron itu kan untuk berdasarkan jumlah elektronnya, ya. Yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang bawah ini. Dari notasi unsur yang bawah adalah nomor atom. Nomor atom ini sama dengan atau menunjukkan jumlah proton dengan jumlah elektronnya, ya. Jadi kalau protonnya sama dengan kalau atomnya netral, maka jumlah protonnya sama dengan elektron. Maka di sini elektronnya pun juga nilainya sama dengan 26. Jadi kalau kita konfigurasikan 18 Ar, kemudian 4S2, 3D berapa nih? 26, berarti 3D6. Maka elektron terakhirnya ada di orbital 3D6. Ya, di sini berarti N-nya kita dapat N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya sama dengan orbital D, berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian M-nya orbital D ada 5 nilai. Mulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Min 2, min 1, 0, 1, dan positif 2. Ada 6 elektron. Kita isi yang sejajar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya di sini. Maka elektron terakhirnya ada di nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan min 2. Kemudian karena elektron terakhirnya yang ini, maka arah spinnya adalah negatif setengah. Maka N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 2, dan S-nya adalah negatif setengah. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, contoh berikutnya. Dalam atom Ni dengan nomor atom 28, terdapat elektron yang tidak berpasangan. Oke, berarti elektronnya jomblo atau tidak berpasangan. Gimana cara menentukannya? Sama, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ni dengan nomor atom 28. Berarti konfigurasinya adalah 18 Ar,
Ya. Konfigurasinya adalah 18 AR. Kemudian setelah 18 AR ke 18 AR, kemudian 4S2 sudah 20 nih. Kemudian 3D8. Ya. 4S2 3D8, maka elektron terakhirnya ada di 3D8. Kita buat bilangan kuantumnya. N-nya sama dengan 3, kemudian L-nya sama dengan 2 karena di orbital D. M-nya, nah cara menentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan itu dari nilai M-nya. Ini kita buat nilai diagram orbitalnya. Ada 5 arah orientasi, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada yang min 2, min 1, 0, 1, dan positif 2. Oke. Ada 8 elektron. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya elektron terakhir adalah sama dengan 0. S-nya sama dengan min setengah. Berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Cek aja dari bilangan kuantum magnetik. Ini udah ada penuh, ini penuh, ini penuh, maka hanya ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Jadi cuma 2 inilah elektron yang tidak berpasangan. Maka jumlahnya ada 2. Kalau di sini berapa nih di Fe-nya? Di Fe sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Termasuk di soal yang sebelumnya. Di oksigen ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian di Ca semuanya sudah berpasangan. Kemudian di V, vanadium ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Oke, soal berikutnya. X dengan nomor atom 12. X dengan nomor atom 12 konfigurasinya adalah 10 Ne. Kemudian 3S2. Ya, ini berarti dari sini kita mendapatkan N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, M-nya hanya ada satu nilai, 0 doang. Ya. Ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Berarti satunya searah jarum jam, satunya berlawanan. Maka kemudian S-nya adalah yang terakhir, berarti yang berlawanan. S-nya negatif setengah. Ya, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, N3, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, berarti yang A. N3, L-nya 0, M-nya juga 0, S-nya adalah positif setengah. Berarti jawabannya adalah yang A. Contoh soal berikutnya. Ya, 2 soal lagi nih. Nah, kalau ini kebalik. Elektron terakhir dari atom X mempunyai harga N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah. Maka nomor atomnya adalah, nah ini cara pengerjaannya kita balik. Berarti N-nya 4, maka elektron terakhirnya ada di bilangan tingkat energi ke 4. Ya, kemudian L-nya 1. Kalau L-nya 1 berarti 4P. M-nya 0 dan S-nya min setengah. Oke, M-nya 0. P-nya, P itu kan ada 3 arah orientasi ya. Ada 3, 1, 2, 3. S-nya min setengah. Dan M-nya 0 plus 1, 0, min 1. Min 1 dulu ya. Min 1, 0 dan plus 1. Oke, ada berapa elektron agar M-nya sama dengan 0? Ini 1 elektron, 2 elektron. Kalau hanya 2 elektron, M-nya betul 0 tapi S-nya bukan min setengah. S-nya adalah positif setengah karena arah panahnya ke atas. Maka kita teruskan lagi di sini. Ya, jadi di sini sekarang M-nya sudah 0 elektron terakhirnya. S-nya sudah min setengah karena anak panahnya ke bawah. Ada berapa elektron di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elektron. Ya. Terus untuk menunjukkan nomor atomnya gimana? Ini kan elektron terakhir ada di orbital 4P dengan jumlah elektronnya ada 5. Maka sebelumnya itu ada, sebelum 4P ada 3D. 3D-nya 3D berapa? 3D 10. Ya, sebelumnya berarti terisi penuh semua. 3D 10, sebelum 3D 10 ada 4S
Jadi ini arahnya mundur. Ya, sebelum 4s2 berarti ada 18 Kr. Nah, maka dari sini bisa kita tentukan berapa jumlah nomor atomnya. 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30 tambah 5, 35. Berarti nomor atomnya adalah 35. Kenapa kok nomor atom 35? Karena elektronnya juga 35. Jadi kalau atom itu kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya, jadi nomor atomnya pun sama dengan 35. Contoh terakhir. Harga keempat bilangan kuantum untuk suatu elektron yang berada di orbital 4D. Nah, ini gampang. Kalau cuma 4D aja, berarti N-nya pasti sama dengan 4. L-nya itu harus sama dengan 2. Jadi nggak boleh lebih dari 2, nggak boleh 1, karena dia di orbital D. Nah, nilai M-nya ada 5 kemungkinan. Boleh min 2. Ya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Boleh min 2, boleh min 1, boleh 0, boleh 1, boleh plus 2. Maka nilai M-nya harus di antara ini. Kita cross check dari jawaban. Nilai keempat bilangan kuantum suatu elektron yang terdapat dalam orbital 4D. N-nya 4, L-nya 0. Salah. Ya, karena L-nya itu kalau orbital D sama dengan 2. N-nya 4, L-nya 1 juga salah. Kemudian ini N-nya 4, L-nya 2 boleh. Kemudian M-nya plus 1 bisa, S-nya plus setengah bisa. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D kenapa salah? Karena di sini nilai M-nya positif 3. Sedangkan nilai M mulai dari plus L sampai min L. Yang ini, yang E kenapa salah? Karena L-nya sama dengan 3. Orbital D itu nilai L-nya sama dengan positif 2. Oke. Soal berikutnya yang ini silakan kalian coba ya, 37 kemudian nomor 59 ya. Ini kalian coba sebagai latihan. Kemudian yang ini juga 42, 44, 38. Ya, ada 5 soal. Kalian coba sebagai latihan. Nanti kita akan diskusikan via Google Meeting ya di sesi berikutnya. Oke, kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu konfigurasi ion. Oke, ion itu adalah partikel yang bermuatan. Muatannya ada ion yang bermuatan positif, ada ion yang bermuatan negatif. Ion bermuatan positif artinya melepas elektron. Ion yang bermuatan negatif artinya menerima elektron. Nah, konfigurasi ion contohnya gimana? Misal, atom itu kan sifatnya netral. Contoh Al dengan nomor atom 13. Ya, konfigurasinya adalah 10 Ne, kemudian 3s2, 3p1. Ketika dia atom Al tersebut membentuk ion Al3+, artinya di sini atom Al-nya melepaskan elektron. Berapa elektron dilepaskan? Sesuai dengan muatannya. Jadi yang positif negatif ini adalah muatan. Yang dilepas ada muatannya ada 3 positif, maka yang dilepaskan elektronnya ada 3. Dengan demikian ion aluminium sekarang jumlah elektronnya ada 10. Ya, kalau cuman ada 10 berarti konfigurasinya sama dengan konfigurasi Ne, atau konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Oke, contoh lain. Misalkan unsur selenium dengan nomor atom 34, konfigurasinya adalah 18Ar, kemudian 4s2, kemudian 3d10, 4p4. Ya, benar nggak ini? 20, 34. Oke, betul. Ya, ketika dia membentuk ion, misalkan menjadi ion
34 Se 2 negatif. Artinya ini mendapatkan 2 elektron atau menerima 2 elektron. Maka di sini jumlah elektronnya menjadi 36. Jadi konfigurasinya akan menjadi 18Ar, 4s2, 3d10, dan yang terakhir 4p6. Atau konfigurasinya sama seperti konfigurasi dari gas mulia, yaitu kripton. Ya, contoh lain. Misalkan, nah ini yang mungkin agak sedikit membingungkan. Untuk unsur vanadium nomor atom 23, konfigurasinya itu kan 18Ar, 4s2, 3d3. Ketika dia membentuk ion vanadium V3 positif, ya artinya di sini melepas 3 elektron. Nah, konfigurasinya kalau melepas 3 elektron berarti elektronnya kan sekarang ada 20. Konfigurasinya itu bukan 18Ar, 4s2, 3d1. Bukan 4s2, 18Ar, 4s2. Ya, tapi konfigurasinya adalah yang dilepas itu yang berada di orbital paling luar. Ya, jadi 18Ar yang paling luar mana antara 4 dengan 3. Jadi kalau diibaratkan dari model atom Bohr, ini kulit yang pertama, kulit yang kedua, kulit yang ketiga, kulit yang keempat. Ya, kulit yang keempat. Jadi yang paling luar itu adalah di kulit yang keempat. Maka yang dilepas di 4-nya dulu. Di sini ada 3 elektron yang dilepas. Sedangkan di orbital 4s ada 2 elektron. Maka konfigurasinya di 4s-nya hilang atau 4s0. Ini 2 elektron, satunya di 3d. Jadi sisanya 3d2. Atau ada beberapa yang menuliskan 4s0-nya ini nggak usah ditulis. Jadi konfigurasinya tinggal 18Ar, 3d2. Ya, gitu. Nah, itu untuk konfigurasi ion. Contoh, misalkan nih, konfigurasi elektron X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan neutronnya 24. Berarti X-nya massanya 45, neutronnya 24. Ingat ya, nomor massa itu adalah proton tambah neutron. Berarti protonnya itu 21. Ini kita buat yang atom netralnya dulu. Berarti konfigurasinya adalah 18Ar, kemudian 4s2, 3d1. Ya, jadi ada 21 elektron. Nah, yang diminta konfigurasi ion X2+. Jadi kita buat ionnya X2+, tetap nomor atomnya 21, tapi jumlah elektron sekarang ada 19. Jadi konfigurasinya adalah 18Ar. Nah, 2 elektron ini lepasnya dari orbital 4s dulu. Jadi 4s0, 3d1 atau 21x2 positif, 18Ar, kemudian 3d1. Ya, 18Ar, 3d1. Jadi jawabannya adalah Ar itu dari mana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, dan sisanya ini 3d1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, contoh terakhir. Unsur X memiliki nomor atom 26, maka jumlah elektron yang tidak berpasangan untuk ion X2+ sama aja ya. Berarti X nomor atomnya 26, kita buat dulu konfigurasinya, yaitu 18Ar, kemudian 4s2, 3d6. Sekarang X2+ konfigurasinya gimana? Berarti melepaskan 2 elektron. Maka di sini konfigurasinya menjadi 18Ar,
Nah, yang dilepas dari mana? Dari sini dulu yang lepas. 2 elektron yang melepas. Berarti S-nya habis, tinggal sisanya 3D6. Ya, jumlah elektron yang tidak berpasangan tadi bisa kita tentukan dari sini. Dari nilai N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya ada 5 nilai. Yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan plus 2. Min 2, min 1, 0, 1, plus 2. Ada berapa elektron? Ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari sini bisa kita lihat berapa elektron yang tidak berpasangan. Itu ada 4 elektron. Ya, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Jumlah elektron tidak berpasangan ada 4. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Ini ada 2 soal juga. Silakan dicoba sebagai latihan. Jadi latihannya ada 7 soal. Yang penentuan bilangan kuantum tadi ada 5 soal, dan yang konfigurasi ion itu ada 2 soal. Ya, oke, cukup sampai di sini. Nanti kita akan diskusi dari hasil latihan kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan.